Bab 417, The Ravine of Endless Mountains. Bai Xiaochun saat ini sedang mengantri di portal teleportasi yang mengarah ke Myriad Star Rainbow. Karena dia punya waktu luang, dia menatap 3 bagian pelangi di atas. Baru-baru ini, ia menghabiskan sedikit waktu untuk lebih terbiasa dengan pengaturan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Mereka yang memenuhi syarat untuk dicantumkan sebagai bintang pada pelangi itu adalah terpilih yang benar yang menerima perlakuan khusus dari sekte tersebut. Dan akses ke sumber daya yang jauh melampaui apa yang tersedia bagi murid biasa. Bahkan ada barang-barang khusus yang hanya bisa dibeli di Myriad Star Rainbow, dan hanya oleh yang ada di daftar. Bai Xiaochun baru-baru ini mengetahui bahwa cobaan dengan api di 7 lapisan pelangi semua sangat berbahaya, dan bahwa setiap tahun, para murid akhirnya mati di dalam mereka. Cobaan itu dengan api tampaknya sangat berbahaya, pikir Bai Xiaochun. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang ingin berpartisipasi dalam semua perkelahian dan hal-hal itu. Namun, tidak pernah ada kekurangan murid yang mau menerima tantangan. Salah satu alasannya berkaitan dengan imbalan luar biasa yang tersedia begitu seseorang masuk dalam daftar. Tentu saja, ada juga hadiah yang diberikan untuk sekadar masuk dalam daftar untuk memulai, seperti poin prestasi dan berbagai item langka. Bai Xiaochun melihat berbagai warna pelangi, dan akhirnya matanya berhenti di tingkat atas, yang ungu, dan 8 bintang yang ada di sana. Bintang-bintang itu adalah yang tertinggi dari mereka semua, dan ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa semua orang tampaknya menatap mereka, dia tidak bisa membantu tetapi bersikap skeptis. Mari kita lihat siapa yang ada di tempat pertama. Dia menatap bintang tertinggi di bagian ungu pelangi, dan sesaat kemudian, sebuah nama muncul di benaknya. Zhao Tianjiao. Mata Bai Xiaochun melebar. Dia belum pernah melihat seseorang dengan nama seperti ini sebelumnya, yang secara harfiah berarti, dipilih. Itu adalah nama yang sangat mendominasi, namun Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, tidak sebagus namaku. Selanjutnya, dia melihat bintang kedua di pelangi, dan beberapa saat kemudian, nama lain muncul di benaknya. Yang ini jelas nama Taois. Bidat. Bai Xiaochun tersentak, dan sekali lagi, merasa sedikit kesal. Nama jelek macam apa itu? Skema bidat. Dengan itu, ia pindah ke nama ketiga. Chen Yuesan. Sekilas jelas bahwa nama ini milik seorang pembudidaya wanita. Sama seperti Bai Xiaochun akan melanjutkan daftar, orang-orang mulai mendorongnya dari belakang. Daerah di sekitar portal teleportasi Myriad Star Rainbow biasanya cukup ramai, jadi orang tidak senang dengan seseorang yang menghalangi jalan. Melihat jauh dari pelangi, Bai Xiaochun berjalan dalam barisan sampai dia mencapai portal teleportasi. Setelah menghilang, ia muncul kembali di Myriad Star Rainbow. Ini adalah pertama kalinya dia ke sini, tapi dia sudah siap. Dia telah memperoleh peta tempat di Hall of Devil Slayers, dan setelah mengkonfirmasi lokasinya, dia terbang ke udara. Ada pembudidaya di mana-mana, kebanyakan dari mereka berasal dari pelangi tingkat ketiga baik untuk berlatih budidaya atau untuk mencoba masuk ke Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tempat ini sangat sibuk, Bai Xiaochun berpikir dengan heran. Itu jauh lebih keras di sini daripada di Sky Quarter Rainbow. Bai Xiaochun bahkan melihat beberapa kios penjual yang telah didirikan oleh para murid untuk menjajakan berbagai barang. Kios seperti itu sepertinya sangat populer. Adapun lokasi yang disisihkan untuk jenis budidaya khusus, hampir semua dari mereka memiliki barisan murid yang menunggu untuk masuk. Beberapa dari garis itu memiliki ratusan murid di dalamnya, yang jelas merupakan sesuatu yang baru bagi Bai Xiaochun. Saat dia berjalan, dia akhirnya mencapai lokasi khusus yang disisihkan untuk menanam Living Mountain Incantation. Itu adalah jurang yang terpencil dan tersumbat, di sebelah pintu masuknya ada sebuah batu hitam kehijauan. Duduk di atas batu adalah seorang pria parubaya kurus dengan rahang yang menjorok keluar seperti kera. Kulitnya begitu kecoklatan, hampir hitam, dan dari kejauhan, dia hampir tampak seperti monyet yang mengenakan pakaian manusia. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pria yang tampak aneh itu. Jelas, dia adalah seorang kultivator formasi inti, namun ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya tampak sangat kuat, sesuatu yang Bai Xiaochun tidak bisa memakainya. Seolah-olah ada energi menakutkan di dalam dirinya yang entah bagaimana tidak mungkin dilepaskan ke tempat terbuka. Namun, Bai Xiaochun memiliki firasat yang berbeda bahwa jika pria ini benar-benar menyerang seseorang, kekuatan itu memang akan meletus, dan ketika itu terjadi,
Itu bahkan mungkin cukup untuk melawan seseorang di tahap Naschen Soul. The Starry Sky Dao polaritas sekte benar-benar tempat yang menakutkan, pikirnya. Bahkan penjaga acak benar-benar kesemutan. Pada saat itu, Bai Xiaochun melihat sekeliling dan menyadari betapa dingin dan sepi tempat ini. Tidak ada yang mengantri untuk masuk, dan setelah beberapa saat, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana tersesat dan berada di tempat yang salah. Namun, setelah memeriksa ulang petanya, dia yakin bahwa dia berada di tempat yang tepat. Ketika dia berdiri di sana, pria di atas batu itu tiba-tiba membuka matanya dan berbicara dengan suara yang tajam dan tajam. Lembah bunga apung ada di sebelah kanan. The Peak of Green Cliff ada di sebelah kiri. Pool of Emerald Waters ada di belakangku. Dan di depan adalah tebing Martial Ceiling. Terima kasih, kakak tua, Bai Xiaochun menjawab, tapi aku sebenarnya sedang dalam perjalanan ke Ravine of Endless Mountains. Benarkah? Kata pria itu, tampak sedikit terkejut. Setelah melihat Bai Xiaochun dari atas ke bawah, matanya tiba-tiba berbinar. Kamu mengolah Living Mountain Incantation. Bai Xiaochun segera mengangguk. Pria itu terkekeh, dan sorot matanya melembut. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya ke jurang yang berdekatan. Seketika, jurang bergetar, dan kemudian mulai beriak dan memutarbalikkan. Tiba-tiba, tangan batu besar menjulur dari lembah, lebarnya lebih dari 30 meter rupanya, tangan itu menunggu Bai Xiaochun melangkah ke sana. Pria itu kembali menatap Bai Xiaochun dan berkata, sudah lama sejak seseorang menanam Living Mountain Incantation. Ini bukan teknik, melainkan kemampuan ilahi yang berfokus pada menjadi gunung manusia, dan dengan demikian memiliki akses ke kekuatan tanpa batas. Itu dibagi menjadi 4 tingkatan, level-level itu adalah gunung fana, gunung bumi, gunung surga, dan akhirnya, tingkat tertinggi. Gunung abadi. Kunci budidaya jenis ini adalah gunung berbaur. Lagi pula, gunung memiliki semangat, dan di jurang ini kamu akan menemukan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Temukan seseorang yang terhubung dengan kamu dengan takdir, dan kemudian dapatkan pencerahan semangat gunung itu. Jika kamu berhasil, kamu dapat melepaskan kekuatan gunung hidup. Pria itu melambaikan jarinya, dan raungan yang memekakan telinga memenuhi telinga Bai Xiaochun ketika informasi lebih lanjut tentang Living Mountain Incantation mengalir ke dalam benaknya. Ekspresi muram, Bai Xiaochun menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada pria itu. Terima kasih banyak atas bantuan kamu, tetua brother. Bisakah aku meminta untuk mengetahui nama kamu yang terhormat? Kamu bisa memanggilku Stone Mountain. Stone Mountain tersenyum tipis, lalu memejamkan matanya dan kembali bermeditasi, sangat mirip monyet batu. Bai Xiaochun sekali lagi membungkuk, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melompat ke tangan batu besar yang telah membentang dari dalam jurang. Begitu dia melakukannya, tangan itu mengepal, lalu menariknya ke jurang. Beberapa saat kemudian, tangan itu mulai memudar, dan ketika itu terjadi, riak-riak yang muncul beberapa saat lalu memudar, dan jurang tampak sepi seperti biasanya. Visi Bai Xiaochun berenang sedikit, dan gemuruh bergema di telinganya. Namun, semua itu segera memudar, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia menyadari dengan terkejut bahwa dia berada di dunia yang sama sekali tidak dikenal. Langit adalah warna hijau kebiru-biruan, dan di bawah adalah lautan awan yang tak terbatas, dengan puncak gunung yang tak terhitung muncul di dalamnya. Melihat begitu banyak puncak gunung yang membentang sejauh mata memandang memang sangat mengejutkan. The Ravine of Endless Mountains, pikirnya, terguncang. Setelah terbang sedikit, dia melakukan persis seperti yang dikatakan Stone Mountain dan mulai mencari gunung yang terhubung dengannya berdasarkan takdir. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau kita terhubung oleh takdir? Gumamnya pada dirinya sendiri, merasa sedikit bingung. Apakah aku baru saja menemukan gunung yang terlihat bagus untukku? Ketika dia terbang di atas lautan awan, dia melihat ke sana kemari untuk melihat gunung yang menawan. Saat Bai Xiaochun terbang melintasi Ravine of Endless Mountains, di luar di Sky Quarter Rainbow, Song Ke duduk bersila di guanya yang abadi, matanya bersinar cerah. Akhirnya, aku akhirnya mencapai momen formasi inti. Saat ini, ia memiliki banyak formasi mantra yang didirikan di sekitarnya, dan telah memberitahu Aula tentang apa yang sedang dilakukannya. Dia juga telah membeli beberapa pil obat yang dirancang khusus untuk formasi inti. Muncul satu ke dalam mulutnya, dia menutup matanya dan bersiap untuk membuat terobosan.
Setengah bulan setelah Songke, Chen Manyao juga mulai menerobos ke formasi inti. 2 hari setelah itu, Guru Dewa Diviner juga mulai membuat terobosannya. Selain Big Fatty Zhang dan Su Baochai, semua pelindung Dao yang mengikuti Bai Xiaochun ke Starry Sky Dao Polarity Sect sedang melakukan upaya mereka untuk menembus formasi inti. 3 di kelompok itu sudah membuat persiapan yang luas. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sekte sumber sungai dengan energi spiritual yang melimpah, itu membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mencoba terobosan mereka. Adapun Chen Manyao dan Master God Diviner, sejumlah besar poin jasa yang ada di Azure Dragon Society juga ada hubungannya dengan itu. Adapun Big Fatty Zhang, dia tidak bisa mendekati yang lain dalam hal persiapan, tetapi Bai Xiaochun pasti akan merawatnya, dan telah menyisihkan banyak poin jasa untuk dia gunakan. Dengan demikian, basis budidayanya sekarang telah mencapai lingkaran besar yayasan pendirian. Itu berarti baginya, formasi inti sudah dekat.